Oke, di video kali ini kita akan bahas satu buah komponen yang sering digunakan dalam sebuah rangkaian elektronika. Apapun produknya, baik itu TV, Android, ataupun WiFi, kemudian perangkat-perangkat elektronik lainnya itu selalu menggunakan komponen ini. Nah, komponen ini diibaratkan seperti jantung dalam tubuh manusia. Dia menghasilkan getaran, dia menghasilkan denyut, dan ini dijadikan sebagai timing dalam sebuah rangkaian elektronika. Ya, ini adalah kristal osilator. Dalam sebuah rangkaian elektronika, apapun itu, contohnya di mesin cuci ini, dia menggunakan komponen seperti ini. Ini adalah keramik resonator. Bentuknya berbeda, namun secara fungsi itu kurang lebih sama. Keramik resonator adalah sebuah komponen elektronik yang digunakan dalam rangkaian osilator untuk menghasilkan gelombang osilasi pada frekuensi tertentu. Resonator ini mirip dengan kristal osilator tetapi menggunakan keramik sebagai bahan dasarnya. Nah, di video kali ini saya ambil referensi dari sebuah website, ini Murata. Jadi produk Murata ini adalah komponen-komponen elektronik termasuk dia solder paste. Beberapa contoh produk yang menggunakan keramik resonator diantaranya yaitu ponsel pintar, radio FM, sistem kontrol remote, sistem alarm keamanan, jam digital, Bluetooth speaker, bahkan perangkat-perangkat elektronik rumah tangga seperti TV, smart TV, bahkan mesin cuci. Karena di channel YouTube carapale.com kita juga membahas masalah laptop dan juga peralatan rumah tangga seperti mesin cuci, maka kami akan menunjukkan di mana letak kristal osilator ataupun keramik resonator itu digunakan dalam rangkaian tersebut. Kita juga akan bagikan contoh kasus kerusakan pada kristal osilator ataupun keramik resonator pada sebuah rangkaian mesin cuci ataupun modul mesin cuci front loading. Nah, ini adalah contoh penggunaan kristal osilator ataupun keramik resonator dalam sebuah rangkaian elektronik. Dia bisa saja dipasang di antara power supply ataupun main CPU, bisa juga dipasang di antara rangkaian WiFi ataupun rangkaian interface lainnya. Nah, di akhir video kita akan bagikan bagaimana tips ataupun trik dalam menganalisa sebuah kerusakan resonator pada sebuah modul mesin cuci front loading. Ini adalah contoh rangkaian elektronika yang menggunakan kristal osilator sebagai penghasil frekuensi. Kebetulan saya punya sebuah skematik laptop, ini adalah Compal. Untuk seri laptopnya kalau tidak salah 4750. Nah, rangkaian pada laptop itu juga menggunakan sistem ini, namanya adalah sistem clock. Nah, di sini bisa kita lihat terdapat sebuah rangkaian. Ini adalah rangkaian dari sebuah kristal osilator. Jadi pada laptop dan juga mesin cuci itu terdapat dan sama-sama menggunakan sebuah kristal osilator ini. Hanya saja di beberapa tipe rangkaian tertentu, kristal osilator itu tidak selalu dipasang pada sebuah main CPU. Bisa juga dipasang pada sebuah power supply. Jika memang keramik resonator itu secara fungsi sama dengan kristal osilator, apakah komponen ini bisa saling mengganti jika kita kesulitan memperoleh satu di antaranya? Nah, ini adalah modul mesin cuci front loading yang sudah saya perbaiki. Jadi ini kemarin kasusnya mati total. Setelah kita ganti sebuah keramik resonator dengan kristal osilator, itu modul ini bisa dinyalakan. Hanya saja bagaimana proses pemasangannya kristal osilator sebagai pengganti keramik resonator. Nah, keramik resonator itu kan kakinya 3. Untuk kaki yang tengah ini adalah ground, sedangkan untuk kristal osilator itu kan kakinya 2, hanya ada input dan output saja. Nah, kita pasang di antara input dan output, kemudian di bagian tengah itu kita sambung dengan menggunakan 2 buah kapasitor keramik. Ini ukurannya 20 piko ya, 20 piko, kemudian kita sambungkan di kaki tengah. Nah, dengan demikian maka
keramik resonator itu bisa diganti dengan menggunakan kristal osilator. Lantas bagaimana kita mengetahui pada rangkaian sebuah modul mesin cuci ini kerusakan ada pada bagian keramik resonatornya? Jika kalian memiliki sebuah alat osiloskop, tentu kalian tidak akan kesulitan dalam menganalisa kerusakan komponen tersebut. Namun jika kalian tidak memiliki alat tersebut, kalian bisa lakukan cara ini. Ini adalah contoh modul mesin cuci front loading yang menggunakan keramik resonator sebagai penghasil frekuensinya. Caranya kalian harus pastikan bahwa semua komponen dan tegangan itu muncul pada bagian power supply. Nah, kalian harus ukur pada semua elko itu mengeluarkan tegangan yang masing-masing dibutuhkan oleh sebuah mainboard ataupun sebuah modul mesin cuci. Jika semua tegangan muncul sedangkan mesin cuci tidak juga mau dinyalakan, kalian patut mencurigai sebuah komponen dengan nama keramik resonator. Nah, kalian bisa mengganti keramik resonator seperti ini dengan kristal osilator sebagaimana yang saya contohkan di video sebelumnya. Semoga menginspirasi, selamat mencoba dan semoga sukses.